Halo sahabat Nusantara, setelah kemarin kita membahas tentang sejarah, seni, dan mitos Sumatera Utara, kali ini kita akan membahas tentang kuliner dan wisata Sumatera Utara yang lezat dan indah. Seperti apa sih lezatnya dan indahnya? Mari kita simak pada video kali ini. Halo sahabat Nusantara, selamat datang di channel YouTube kami hari ini. Pada video kali ini kami akan membahas tentang makanan halal khas Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki kekayaan kuliner yang sangat beragam dan menggugah selera. Dari berbagai macam hidangan, kita dapat menemukan makanan khas Sumatera Utara yang sangat terkenal dan disukai oleh banyak orang. Yang pertama adalah soto Medan. Soto Medan adalah sup ayam khas Medan yang sangat terkenal di Sumatera Utara. Hidangan ini terdiri dari daging ayam yang direbus bersama dengan bumbu rempah-rempah khas Medan seperti bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, dan serai. Kuahnya disajikan dengan nasi putih dan irisan telur rebus. Hidangan ini biasanya disajikan dengan pelengkap seperti perkedel kentang, kacang goreng, dan seledri. Soto Medan memiliki rasa yang kaya dan kompleks dengan sentuhan pedas, asam, dan gurih. Teksturnya lembut dan beraroma wangi rempah-rempah yang khas. Hidangan ini biasanya disajikan sebagai makanan sarapan atau makan siang, dan sering menjadi menu favorit di warung-warung dan restoran-restoran di kota Medan. Soto Medan adalah hidangan yang sangat terkenal dan disukai oleh banyak orang di Sumatera Utara dan juga di seluruh Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan soto Medan semuanya halal dan terjamin kebersihannya, sehingga kamu dapat menikmatinya tanpa ragu. Jika kamu berkunjung ke Sumatera Utara, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi hidangan ini yang pastinya akan memanjakan lidahmu. Selanjutnya, bika Ambon. Bika Ambon terbuat dari campuran tepung sagu, telur, gula, dan air pandan. Bahan-bahan tersebut dicampur hingga adonan menjadi lembut dan halus. Lalu adonan diistirahatkan selama beberapa jam agar mengembang dan menjadi empuk. Selanjutnya, adonan dipanggang di atas wajan usus dengan api kecil hingga matang dan berwarna kecoklatan. Bika Ambon memiliki tekstur yang kenyal dan lembut dengan rasa yang manis dan aromatik dari air pandan. Tidak hanya itu, kue ini juga memiliki permukaan yang renyah dan garing, sehingga memberikan kontras yang menarik dengan tekstur kenyal di dalamnya. Bika Ambon biasanya disajikan sebagai makanan penutup atau cemilan di berbagai acara, seperti pesta ulang tahun, resepsi pernikahan, dan sebagainya. Bika Ambon juga menjadi oleh-oleh khas Sumatera Utara yang terkenal dan banyak dicari oleh wisatawan. Kelezatan bika Ambon sudah terkenal secara nasional dan bahkan internasional.
Sehingga tidak heran jika kamu dapat menemukannya di berbagai toko oleh-oleh dan gerai kuliner di seluruh Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bika Ambon semuanya halal dan terjamin kebersihannya, sehingga kamu dapat menikmatinya tanpa ragu. Jika kamu ingin mencicipi kue tradisional yang lezat dan menggugah selera dari Sumatera Utara, pastikan untuk mencoba bika Ambon. Selanjutnya, dodol pepaya. Dodol pepaya adalah salah satu jajan tradisional khas Sumatera Utara yang terbuat dari buah pepaya yang dipotong kecil-kecil, dicampur dengan gula, dan direbus hingga mengental. Proses pemasakan dodol pepaya memakan waktu yang cukup lama dan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak gosong atau terlalu keras. Buah pepaya yang digunakan untuk membuat dodol pepaya biasanya dipilih yang sudah matang dan cukup manis. Setelah dipotong kecil-kecil, buah pepaya tersebut dicampur dengan gula pasir dan santan kelapa. Kemudian direbus hingga mengental dengan api kecil dan terus diaduk agar tidak gosong. Dodol pepaya memiliki tekstur yang kenyal dan lembut dengan rasa yang manis dan sedikit asam dari buah pepaya. Dodol pepaya juga memiliki aroma buah pepaya yang khas dan lezat. Biasanya, dodol pepaya dibentuk menjadi bentuk kotak atau bulat dan dijual dalam kemasan yang sudah siap di pasar tradisional atau toko oleh-oleh khas Sumatera Utara. Dodol pepaya merupakan jajanan tradisional yang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Sumatera Utara. Selain itu, dodol pepaya juga sering dihidangkan pada acara adat atau perayaan keagamaan di Sumatera Utara. Jika kamu berkunjung ke Sumatera Utara, jangan lupa untuk mencoba dodol pepaya dan merasakan sensasi rasa manis dan lezat dari jajanan tradisional khas Sumatera Utara ini. Selain kulinernya yang khas dan sangat lezat, Sumatera Utara juga memiliki beberapa tempat wisata yang indah untuk dikunjungi. Yang pertama adalah Pulau Samosir. Pulau Samosir adalah sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Danau Toba, Sumatera Utara, Indonesia. Pulau ini dikelilingi oleh air dan memiliki panorama alam yang sangat indah, dan pemandangan danau yang biru, jernih, dan pegunungan yang hijau di sekelilingnya. Pulau Samosir memiliki budaya yang kaya dan tradisional yang masih dilestarikan oleh masyarakat Batak Toba yang mendiami pulau ini. Beberapa tempat wisata yang populer di pulau ini antara lain Museum Batak, Desa Tomok, Desa Ambarita, dan Pantai Pasir Putih. Museum Batak menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dan kebudayaan masyarakat Batak, seperti peralatan rumah tangga, pakaian adat, senjata tradisional, serta lukisan dan patung.
Sementara Desa Tomok menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Pulau Samosir. Di sana terdapat makam Raja Sidabutar yang konon merupakan pendiri desa tersebut. Desa Ambarita memiliki sebuah tempat yang disebut sebagai Huta Sialagan, yaitu sebuah lapangan terbuka yang dulunya digunakan sebagai tempat pengadakan sidang adat oleh masyarakat Batak. Di tempat ini, pengunjung dapat melihat tempat duduk tradisional yang terbuat dari batu yang digunakan oleh para kepala suku Batak dalam melakukan sidang adat. Selain tempat wisata budaya, Pulau Samosir juga memiliki pantai pasir putih yang indah dan populer di kalangan wisatawan. Di sana, pengunjung dapat bersantai, berenang, dan menikmati pemandangan alam yang indah. Pulau Samosir menjadi salah satu tempat wisata terpopuler di Sumatera Utara dengan keindahan alam dan budayanya yang khas. Pulau ini cocok bagi para wisatawan yang ingin menikmati suasana yang tenang dan damai, serta menikmati keindahan alam dan budaya yang masih kental. Selanjutnya Bukit Lawang. Bukit Lawang adalah sebuah desa wisata yang terletak di sebelah utara Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini terkenal sebagai tempat yang ideal untuk melihat orangutan di alam liar dan sebagai pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser adalah sebuah kawasan hutan yang terletak di barat Sumatera Utara dan merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Asia Tenggara. Di dalam Taman Nasional ini terdapat berbagai macam satwa liar, termasuk orangutan Sumatera yang sangat terkenal. Untuk melihat orangutan di alam liar, pengunjung dapat melakukan trekking di hutan dengan bantuan guide yang sudah terlatih. Selama perjalanan trekking, pengunjung akan menemukan berbagai macam flora dan fauna yang indah dan menarik, seperti pohon-pohon tinggi, sungai-sungai yang jernih, dan berbagai jenis burung dan hewan lainnya. Bukit Lawang juga menawarkan wisata air terjun yang indah dan menarik, seperti air terjun Bohorok, air terjun Likipi, dan air terjun Sibolangit. Di sini pengunjung dapat berenang atau hanya menikmati keindahan alam sekitar. Selain itu, Desa Bukit Lawang juga memiliki berbagai akomodasi dan tempat makan yang ramah bagi para wisatawan. Pengunjung dapat mencicipi makanan khas Sumatera Utara seperti nasi goreng, mie goreng, dan sate padang yang terkenal. Bukit Lawang menjadi salah satu tujuan wisata yang populer di Sumatera Utara dengan keindahan alam yang menakjubkan dan kemegahan hutan yang masih terjaga dengan baik. Pulau ini cocok bagi para wisatawan yang ingin berpetualang dan menikmati keindahan alam di Indonesia.
Selanjutnya, Brastagi. Brastagi adalah sebuah kota kecil yang terletak di dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan menjadi salah satu tujuan wisata yang populer di Sumatera Utara. Brastagi terletak di lereng Gunung Sibayak yang masih aktif, dan pengunjung dapat melakukan pendakian ke puncak gunung untuk menikmati pemandangan alam yang indah dan segar. Selain itu, kota ini juga dikelilingi oleh perkebunan buah-buahan yang subur dan menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Salah satu objek wisata yang terkenal di Brastagi adalah Taman Alam Lumbini. Taman ini adalah sebuah tempat peribadatan Buddha dan memiliki berbagai patung Buddha yang besar dan indah. Selain itu, taman ini juga menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dengan bunga-bunga yang indah dan pepohonan yang rimbun. Brastagi juga terkenal dengan pasar buah dan sayurnya yang terkenal, di mana pengunjung dapat mencicipi buah-buahan segar seperti durian, rambutan, dan manggis. Di samping itu, Brastagi juga terkenal dengan peninggalan sejarahnya, seperti situs arkeologi kota candi. Ini adalah sisa-sisa dari kota kuno yang diperkirakan telah berusia lebih dari 1000 tahun. Peninggalan sejarah ini menjadi bukti bahwa daerah ini telah menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan sejak zaman dahulu kala. Brastagi adalah tempat yang ideal bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya Sumatera Utara. Selanjutnya, air terjun Sipiso-Piso. Air terjun Sipiso-Piso adalah sebuah air terjun yang terletak di Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 120 meter dan merupakan salah satu air terjun tertinggi di Indonesia. Air terjun Sipiso-Piso terbentuk dari sungai yang berasal dari Danau Toba dan mengalir ke jurang curam yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik. Air terjun ini menjadi salah satu objek wisata yang populer di Sumatera Utara dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam yang menakjubkan. Untuk mencapai air terjun Sipiso-Piso, pengunjung harus melewati jalan setapak yang menurun dan melewati area perkebunan buah-buahan dan kopi. Selama perjalanan, pengunjung akan disuguhi dengan pemandangan yang indah dari perkebunan kopi dan kebun buah-buahan yang subur. Setelah tiba di air terjun Sipiso-Piso, pengunjung dapat menikmati keindahan alam yang menakjubkan dari air terjun yang jatuh dari tebing curam. Suara gemuruh air terjun dan semilir angin yang menyegarkan membuat pengunjung merasa tenang dan damai. Selain menikmati pemandangan indah, pengunjung juga dapat melakukan aktivitas seperti trekking, berenang, atau hanya duduk santai di sekitar air terjun. Keindahan alam yang menakjubkan dan udara yang sejuk membuat air terjun Sipiso-Piso menjadi tempat yang ideal bagi para pengunjung yang ingin melepas penat
dan merasakan ketenangan dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah Istana Maimun. Istana Maimun adalah sebuah istana yang terletak di kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Delhi, Sultan Ma'mun Al-Rashid dan Perkasa Alam, dan menjadi salah satu situs sejarah yang terkenal di Sumatera Utara. Istana Maimun memiliki arsitektur yang khas dengan atap berbentuk limas dan memiliki detail ukiran yang indah. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat berbagai koleksi artefak yang tersimpan di dalam Istana Maimun, seperti kursi singgasana sultan, peralatan masak dari perunggu, serta berbagai koleksi senjata dan pakaian tradisional. Selama berada di Istana Maimun, pengunjung juga dapat menyaksikan prosesi pengibaran bendera yang dilakukan oleh prajurit istana setiap hari pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Prosesi ini dilakukan dengan pakaian tradisional dan diiringi oleh alat musik khas Sumatera Utara. Istana Maimun menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Sumatera Utara dan menjadi tempat yang ideal bagi para pengunjung yang ingin mempelajari sejarah dan budaya lokal. Dengan keindahan arsitektur dan koleksi artefak yang menarik, Istana Maimun menjadi salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi jika berkunjung di Sumatera Utara. Itulah kuliner khas dan wisata yang indah dari Provinsi Sumatera Utara. Cukup sekian dahulu video yang mengeksplor seluk-beluk Provinsi Sumatera Utara. Nantikan kami di video selanjutnya dan akan membahas provinsi selanjutnya. Mau tahu provinsi yang akan kita eksplor selanjutnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Siapa tahu sedang membahas provinsi kamu loh. Sampai jumpa sahabat Nusantara.